Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini sangat kemaruk ingin mengambil semua kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kalimat. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia atau Kamus Bahasa Indonesia versi KW. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib. Jika di video sebelumnya saya berbicara apakah negara Indonesia dan negara Malaysia itu serumpun, dan saya memberikan 4 alasan mengapa negara Indonesia dan negara Malaysia itu tidak serumpun. Dan seperti biasa, komentar dari warganet Malaysia itu memang sangat ajaib. Dan semoga video yang sudah saya unggah sebelumnya itu menjadi membuka mata kita semua bahwa kalau kita secara bernegara, secara konstitusi, secara undang-undang, maka tidak ada yang namanya istilah serumpun itu. Tidak ada. Karena masing-masing mempunyai kedaulatan negaranya masing-masing. Jadi jangan mencoba melakukan kita ini berteman begitu. Tidak. Kalau secara negara, secara konstitusi, kita adalah negara bertetangga yang mempunyai kedaulatan masing-masing yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Jadi hentikan bicara atau narasi tentang serumpan-serumpun. Dan tentu saja ada beberapa warganet Malaysia itu merasa terusik ketika saya mengatakan bahwa 4 alasan ini tidak bisa dibantah ketika saya mengatakan bahwa negara Indonesia, saya berbicara sebagai negara, saya berbicara dengan sebuah negara yang mempunyai konstitusinya sendiri, maka Indonesia dengan Malaysia tidak negara serumpun. Nah, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara pernak-pernik tentang negara Malaysia, tetapi seperti biasa saya kembali ke khitah saya, kembali ke asal mengapa ada kanal YouTube ini. Saya akan berbicara tentang perbandingan 2 kosakata. Kosakata pertama adalah kemaruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemaruk adalah selalu ingin makan sesudah sembuh dari sakit. Definisi kedua, selalu berbuat yang berlebih-lebih karena baru saja menjadi kaya dan sebagainya. Definisi ketiga, selalu ingin mendapatkan banyak. Loba. Contoh kalimat, Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini sangat kemaruk ingin mengambil semua kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kalimat. Pertanyaannya, apakah ada kosakata kemaruk di dalam Kamus Indonesia versi KW? Saya justru kaget kalau tidak ada kosakata kemaruk karena teman-teman bisa melihat semua unggahan video di dalam kanal YouTube ini menunjukkan betapa kemaruknya Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini. Ayo, ngaku aja. Kemaruk menurut Kamus Bahasa Indonesia versi KW didefinisikan sebagai selalu terbuka selera hendak makan, buka kurung, sesudah sembuh dari sakit, tutup kurung. Sama nggak dengan definisi kemaruk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Definisi kedua, berbelanja, buka kurung, berbuat sesuatu, tutup kurung, berlebih-lebih karena baru hidup mewah, naik pangkat, dan lain-lain. Oke, berbelanja ini maksudnya traktir atau shopping? Sebab kalau di dalam bahasa Indonesia, belanja itu artinya shopping dalam bahasa Inggris. Tapi kalau belanja di dalam bahasa Indonesia versi KW ini, itu artinya traktir. Jadi yang mana maksudnya? Kayaknya definisi ini ambigu, nggak jelas maunya apa. Definisi ketiga, maukan sesuatu yang banyak-banyak haloba. Dari urutan definisi kosakata kemaruk di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini, kita bisa melihat jelas bahwa urutannya sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah, dilemesin aja, nggak usah ngotot. Ada yang tidak setuju? Yang tidak setuju berarti paham. Gampang kan? Gitu aja kok repot.
Seperti biasa, pertanyaan saya tuh selalu berulang. Apakah kosakata kemaruk itu dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia? Ayo jangan memberikan alasan bahwa, oh kosakata kemaruk itu dulu pernah digunakan oleh orang tua saya, tapi sekarang kosakata kemaruk itu tidak digunakan lagi. Udah, jangan memberikan alasan yang basi seperti itu. Karena apa? Kosakata kemaruk di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini tidak tertulis sebagai arkais ataupun sastra lama. Pertama. Yang kedua, kosakata kemaruk di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini tertulis sebagai kosakata natif. Tidak ada tertulis kosakata pinjaman dari mana. Artinya, kalau kosakata ini natif, semestinya kosakata ini dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia. Makanya jangan kemaruk. Kosakata kedua adalah knalpot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, knalpot adalah bagian motor berbentuk pipa panjang yang berfungsi meredam bunyi letupan tempat saluran buangan gas. Sinonimnya juga peredam bunyi. Tertulis juga ada kosakata tidak baku dari knalpot, yaitu kenalpot. Apakah kosakata knalpot seperti yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW? Tidak ada. Seperti biasa, saya utak-atik dikit aja ejaannya, diganti mungkin ya ditambah huruf hidup, atau sedikit-sedikit aja diubah ejaannya. Bahkan saya coba masukin aja kosakata yang tertulis tidak baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya cari di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini dan ternyata ketemu, yaitu knalpot. Ini menunjukkan apa? Bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi KW memungut kosakata yang tidak baku dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Supaya apa? Ya, supaya nggak persis sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu aja kok susah menjawabnya. Definisinya adalah sejenis alat untuk mengurangkan bunyi pada engine, atau engine itu mesin. Engine itu adalah bunyi dari bahasa tuannya, British. Sama seperti immigration, section, basikal, motosikal, dreba, sama. Tertulis juga kosakata knalpot, bahasa percakapan. Percakapannya siapa? Indonesia atau Malaysia? Secara logika, ini seharusnya kosakata bahasa percakapan di Malaysia. Kan ini Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Jika knalpot ini sebagai kosakata bahasa percakapan di Malaysia, maka seharusnya kosakata knalpot ini dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia. Tetapi faktanya apa? Tidak, karena di Malaysia tidak menggunakan kosakata knalpot. Malaysia menggunakan kosakata exhaust, di mana itu berasal dari bunyi untuk kosakata exhaust dari bahasa tuannya, British. Pertanyaannya lagi, kenapa harus ada kosakata knalpot di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini? Untuk menambah perbendaharaan kosakata, untuk menambah jumlah halaman di dalam kamusnya, atau untuk pengetahuan? Jika untuk pengetahuan, teman-teman bisa membandingkan sendiri mana definisi yang lebih deskriptif dan informatif untuk kosakata knalpot, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Bahasa Indonesia versi KW? Silahkan dijawab dan dituliskan di kolom komentar. Ayo, bisa nggak menjawab dengan jujur, mengaku dengan jujur? Jangan menipu diri sendiri, karena menipu diri sendiri itu sangat susah loh. Tertulis juga, knalpot di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi KW ini adalah kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda. Menurut hasil pencarian saya di dalam mesin artificial intelligence atau kecerdasan buatan DeepSeek yang sedang heboh, yang sedang rame itu, saya menemukan bahwa di dalam bahasa Belanda modern, knalpot itu dalam bahasa Belandanya adalah witlaat. Dan tertulis juga bahwa di dalam bahasa Belanda yang klasik atau yang kuno, knalpot itu memang sebagai knalpot di dalam bahasa Belanda. Jadi,
Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini memungut kosakata knalpot sebagai kosakata Indonesia Belanda. Mengapa tidak dituliskan saja sebagai kosakata bahasa Indonesia? Karena di dalam bahasa Belanda modern, kosakata knalpot itu sudah tidak digunakan. Di Belanda sudah menggunakan kosakata uitlaat. Artinya, Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini memungut kosakata knalpot dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah, ngaku aja. Atau mau mengatakan bahwa, oh, Malaysia dulu pernah dijajah oleh Belanda. Iya. Berapa lama dijajah oleh Belanda? Mengapa tidak dituliskan bahwa knalpot itu kosakata pinjaman bahasa Indonesia saja? Kan di Belanda sudah tidak digunakan kosakata knalpot. Mengapa harus berbelit-belit dan menuliskan kosakata Indonesia Belanda? Hati-hati loh, jangan berbelit-belit ntar keserimpet jatuh. Di dalam kata pengantar dari Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini tertulis bahwa kamus ini adalah rujukan utama yang paling autentik. Autentik itu apa? Asli, tulen. Maksudnya asli minjem kosakata bahasa Indonesia. Jika video ini informatif dan membuat hari Anda semakin riang gembira, jangan lupa komentarnya dan jempolnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!